Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan kita kali ini, insya Allah saya akan membagikan satu faedah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah memberikan pertolongan kepada kita, terutama dalam hal yang berkaitan dengan urusan ekonomi. Agar Allah meluaskan rizki kita, melunaskan hutang kita, melancarkan usaha kita, serta memberkahi hidup kita. Insya Allah barokah bacaan ini, segala apa yang kita inginkan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu Mujarrabatus Shalihin fi Kashfi Kurabil Makrubin, di mana kitab ini disusun oleh Syekh Muhammad Adil Aziz Al-Kayyali rahimahullah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari beliau, dan mudah-mudahan para sahabat yang mengamalkan bacaan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimurahkan rizkinya, dilunaskan hutang-hutangnya, dimudahkan urusannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Di mana dalam kitab ini diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun lil ghina wa qada'id dain wa yusril ma'isyah. Pasal ini menerangkan tentang urusan kekayaan, wa qada'id dain, dan tentang urusan melunasi hutang, wa yusril ma'isyati, dan juga tentang urusan kelancaran usaha. Jadi pasal ini menerangkan tentang sebuah bacaan yang bisa menjadi wasilah untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menyugihkan kita, melunaskan hutang kita, serta melancarkan usaha kita. Rawal Imam Al-Arif Billah Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i rahimahullah. Telah bercerita seorang imam Al-Arif Billah yang ahli ma'rifat kepada Allah, yaitu Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i rahimahullah. Jadi keterangan berikut ini bersumber dari dawuhnya seorang waliullah, yaitu Syekh Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i, di mana beliau berkata bahwa ada seorang wali agung bernama Syekh Abi Rabi'. Beliau Syekh Abi Rabi' ini mengijazahkan suatu amalan kepada muridnya yang juga seorang waliullah, bernama Al-Imam Abi Abdurrahman Al-Qurshi. Kata Syekh Abi Rabi', ala u'allimuka kanzan tunfiku minhu wa la yanfudu. Maukah kamu saya ajarkan sebuah bacaan tentang gudang harta yang apabila kamu belanjakan maka isinya tidak akan putus selamanya. Jadi pengamal bacaan ini ibarat orang yang mempunyai mesin ATM. Walaupun uangnya itu dikuras, tetap saja tidak akan pernah habis selamanya selama ia mengamalkan bacaan ini. Man dawama ala qiraatihi ba'da kulli salatin, khususan ba'da salatil jum'ah. Barang siapa yang mendawamkan membaca bacaan ini, mengistiqomahkan membaca wiridan ini setiap habis salat fardu, khususan ba'da salatil jum'ati, lebih-lebih dibaca setelah salat Jumat, hafizahullahu ta'ala min kulli khaufin. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaganya dari segala apa yang ia takutkan. Misalnya, ia hidupnya terancam, atau mungkin ia sering mendapatkan teror karena masalah hutang,
dan lain sebagainya. Nah, dalam menghadapi itu semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memeliharanya, akan menjaganya sehingga ia diselamatkan. Kemudian yang kedua, wa nasarahullahu ala a'daihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan kepadanya dalam menghadapi musuh-musuhnya. Nah, musuh dalam hal ini bisa jadi orang yang memang memusuhinya, atau mungkin juga saingan dalam usaha, saingan dalam bisnis, atau saingan dalam menggapai sesuatu. Nah, dalam menghadapi hal tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan kepadanya sehingga ia menang tender, sehingga ia menang dalam segalanya, sehingga ia sukses dalam menghadapi semuanya. Kemudian yang ketiga, wa aunahullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyugihkannya, akan menjadikannya kaya, sehingga hidupnya berkecukupan atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, warazaqahu min haitsu la yahtasibu, Allah memberikan rizki kepadanya dari jalan yang tak pernah diduga sebelumnya. Ya, bisa jadi tiba-tiba bisnisnya lancar, bisa jadi tiba-tiba ada orang yang membutuhkan jasanya, atau mungkin tiba-tiba ada tamu datang membayar hutang yang sudah lama tak terbayarkan misalnya. Pokoknya ada saja jalan yang bisa menjadi penyebab datangnya rizki itu kepadanya atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yassarallahu alaihi ma'isyatahu. Yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melancarkan usahanya, akan memajukan bisnisnya. Kalau ia seorang pedagang, dagangannya akan laris. Kalau ia seorang petani, taninya akan subur. Kalau ia bergerak di bidang jasa, akan banyak orang yang menggunakan jasanya, sehingga ia tidak lontang-lantung dalam urusan rezeki. Ini semua terjadi sekali lagi atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam, wa qada alaihi dainahu walau kana alaihi mithlul jibal. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melunasi hutangnya walaupun hutang itu sebesar gunung. Berapapun hutangnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan kepadanya dalam menyelesaikan hutang-hutangnya. Seberat apapun beban yang menderanya, sesulit apapun kehidupan masalah yang menghimpitnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan kepadanya barokah bacaan ini. Nah, sekarang apa bacaan yang dimaksudkan? Nah, bacaan yang dimaksudkan adalah tolong perhatikan baik-baik di layar HP Anda. Ini agak panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allahu, ya Ahadu, ya Wahidu, ya Mawjudu, ya Jawadu, ya Basitu, ya Karimu, ya Wahhab, ya Dzal Quwwati, ya Ghaniyu, ya Mughniyu, ya Fattahu, ya Razzaqu, ya Alimu, ya Hakimu, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Rahmanu, ya Rahim, ya Badi'as Samawati wal Ardi, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hannanu, ya Mannan. Infahni minka binafhati khairin tunini biha amman siwaka. In tastaftihu faqad ja'akumul fathu. Inna fatahna laka fatham mubina nasrum minallahi wa fathun qarib. Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamidu, ya Mubdi'u ya Mu'idu, ya Rahimu ya Wadudu, ya Fa'alul lima yurid. Ikfini bihalalika an haramika wa aunini bi fadlika amman siwak wahfadni bima hafidta bihi dzikra wansurni bima nasarta bihi rusula innaka ala kulli syai'in qadir. Itu bacaan yang dimaksudkan sebagaimana kita lihat di layar HP kita. Nah, bagi sahabat yang mungkin merasa belum hafal terhadap bacaan ini, maka tulisannya ini semuanya nanti saya tulis di kolom deskripsi. Nah, adapun tentang kaifiyah atau tata cara dalam mengamalkannya sesuai dengan arahan dari ba'dul masyayikh, amalan ini dibaca secara rutin tanpa tawassul,
dibaca setiap habis sholat fardu sebanyak 3 kali, dan sehabis sholat Jumat sebanyak 7 kali. Ini dibaca secara rutin tanpa ada batasan waktu. Nah, sebagaimana tadi diterangkan, maka fadilahnya yang pertama akan dijaga oleh Allah dari semua apa yang ia takutkan. Yang kedua, akan diberi pertolongan oleh Allah dalam menghadapi saingan. Yang ketiga, akan disuguhkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, akan diberi rizki dari jalan yang tak pernah diduga sebelumnya. Yang kelima, akan dimudahkan oleh Allah jalan usahanya, dilancarkan bisnisnya. Dan yang keenam, dilunaskan hutang-hutangnya, walaupun hutang itu sebesar gunung banyaknya. Sebagaimana tadi diterangkan, cara mengamalkannya dibaca secara istiqomah 3 kali setiap habis sholat 5 waktu, dan 7 kali setiap habis sholat Jumat. Nah, bagi sahabat yang mungkin merasa kurang jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan ini, maka kesimpulannya atau tata cara dalam mengamalkannya semuanya secara lengkap saya tulis di kolom deskripsi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sailin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.